Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Maka dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dengan kita menghadiri kajian-kajian yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita berharap, ya, bisa, ya, kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bersama beberapa kaidah berkaitan dengan tarbiyatul aulad, ya, beberapa kaidah berkaitan dengan pendidikan anak, ya. Yang mana, ya, pendidikan anak, ya, sebagaimana kita ketahui adalah suatu perkara yang sangat penting, ya. Anak yang baik, ya, akan memberikan kebaikan, ya, akan menjadikan sebab kebaikan, ya, bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama beberapa kaidah berkaitan dengan pendidikan anak yang kita ambil dari satu risalah yang berjudul Qawaidu fi Tarbiyatil Abna, beberapa kaidah dalam pendidikan anak, beberapa kaidah dalam pendidikan anak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Fahad Al-Wada'an. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari, ya, kita telah mempelajari beberapa kaidah. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan pelajari kaidah yang kelima, ya. Kaidah yang kelima di antara kaidah dalam pendidikan anak, ya. Kaidah yang kelima di sini sebutkan al-iqabu la yaktasiru ala darbi. Al-iqabu la yaktasiru ala darbi. Bahwasanya hukuman itu tidak terbatas hanya dengan memukul. Maksudnya hukuman, ya, iqab atau hukuman itu tidak terbatas
hanya dengan memukul, ya. Maka dalam kaidah ini penulis akan menjelaskan bahwasanya ketika seorang tua, ya, ketika orang tua atau seorang pendidik, ya, itu memberikan, ya, hukuman ketika anak itu melakukan kekeliruan atau anak tadi melakukan kesalahan, ya, maka apabila memberikan hukuman, ya, orang tua tadi memberikan hukuman, seorang pendidik tadi memberikan hukuman, ya, maka hukuman itu bisa ada beberapa alternatif, ya. Kita akan memberikan hukuman, memberikan, ya, iqab, itu ada beberapa alternatif dan tidak hanya sekedar memukul saja, ya. Tidak sekedar dengan memukul saja. Jangan sampai seorang tua, ya, jangan sampai orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan, ya, sedikit-sedikit dipukul misalnya. Anaknya melakukan kekeliruan, ya, sedikit-sedikit dipukul. Maka ini adalah satu yang tidak tepat, ya. Satu yang tidak tepat. Tapi hukuman itu, ya, ada beberapa alternatif dan hendaknya bertahap. Hendaknya hukuman tersebut bertahap dari yang paling ringan ke yang lebih tinggi setelahnya, ya. Dan pukulan itu menjadi alternatif yang terakhir, ya. Pukulan itu menjadi alternatif yang terakhir, ya. Jangan sampai, ya, salah sedikit langsung dipukul, ya. Tapi hendaknya bertahap dari yang paling ringan kepada apa yang di atasnya dan seterusnya. Ini di antara kaidah yang disebutkan oleh penulis dalam risalah ini, ya. Maka di sini beliau mengatakan minal hikmati an la nuqi'a iqamat darbi illa ba'da istinfadil wasail al-ukhra fi ta'dilis suluk. Di antara perkara yang hikmah, di antara perkara yang bijak, ya, di antara perkara yang hikmah, perkara yang bijak, hendaknya orang tua itu tidak memukul anaknya. Di antara perkara yang bijak, di antara perkara yang hikmah, ya, hendaknya orang tua atau seorang pendidik itu tidak memukul anak, ya, tidak memukul anak, kecuali jika sudah tidak ada sarana yang lain. Kecuali jika sudah tidak ada sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi jangan sampai memukul anak, ya. Jangan sampai memukul anak kita. Kecuali jika sudah tidak ada lagi sarana yang lain. Kecuali jika sudah tidak ada sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut, ya, maka memukul itu adalah, ya, sarana yang terakhir. Memukul adalah wasilah yang terakhir untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut, ya. Jangan sampai justru dijadikan sarana yang pertama, ya. Tapi memukul adalah sarana yang terakhir, wasilah yang terakhir untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut, ya. Kalau sudah tidak ada lagi sarana, ya, kalau sudah tidak ada lagi sarana untuk memperbaiki kesalahan anak, sudah ditempuh berbagai upaya, sudah ditempuh berbagai cara untuk memperbaiki kesalahan anak tadi, ya, maka sarana yang terakhir adalah dengan dipukul, ya. Sarana yang terakhir adalah dengan dipukul. Ini adalah wasilah yang terakhir dalam perbaiki kesalahan anak tersebut. Kemudian sini disebutkan fal afdalu huwa tadarruju fi uslubil ilaj. Maka yang paling utama, ya, yang paling utama adalah bertahap dalam memperbaiki kesalahan anak, ya. Yang paling afdal, ya, yang paling utama itu adalah tadarruj, ya. Tadarruj itu
ya bertahap dalam memperbaiki kesalahan seorang anak. Ketika anak melakukan kesalahan, ya, anak melakukan kekeliruan, ya, maka untuk perbaikinya itu hendaknya bertahap, ya, bertahap dari yang paling ringan dulu, ya, kemudian ya saran yang di atasnya dan seterusnya, ya, bertahap. Ini dalam memperbaiki kesalahan seorang anak, ya, bertahap. Hatta yakuna darbu akhir ilajin, ya, sehingga memukul itu menjadi sarana yang terakhir. Sehingga memukul itu menjadi sarana yang terakhir dalam perbaiki kesalahan anak tersebut, ya. Memukul adalah sarana yang paling akhir. Jika sudah tidak ada lagi sarana yang lain, sudah tidak ada lagi sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan anak, ya, yang terakhir adalah dengan dipukul, ya. Yang Allah Subhanahu, ya, sebagaimana firman Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa, ya. Firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan perbuatan durhaka, ya. Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan nusyuz, melakukan perbuatan durhaka, fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madhaji', dan tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya. Tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya. Wadribuhunna, dan pukullah mereka, ya. Maka dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa apabila seorang suami, ya, apabila seorang suami itu khawatir istrinya melakukan nusyuz, ya, apabila istri itu durhaka kepada suaminya, istri itu, ya, tidak taat kepada suaminya, apabila istri itu tidak, ya, mau taat kepada suaminya, maka hendaknya suami tadi, ya, memperbaiki, ya, kesalahan dari istri tersebut dengan bertahap. Memperbaiki kesalahan istri tersebut dengan bertahap. Yang pertama adalah fa'iduhunna, berikanlah nasihat kepada mereka. Berikanlah nasihat kepada mereka, itu pertama diberikan nasihat dulu, ya. Ketika istri tadi, ya, nusyuz, ya, durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, yang pertama kali adalah dengan diberi mau'idhah, ya, diberi mau'idhah, diberikan nasihat terlebih dahulu. Ini langkah yang pertama, ya, langkah yang pertama yang ringan terlebih dahulu. Mengambil langkah yang paling ringan terlebih dahulu, ya, diberi nasihat terlebih dahulu, nasihat yang baik, ya, kepada istri tersebut, ya. Kemudian kalau diberi nasihat, ya, istri tadi diberi nasihat ternyata masih, ya, melakukan nusyuz, ya, diberi nasihat dengan baik tapi ternyata masih melakukan nusyuz, ya, belum taat kepada suaminya, belum mau taat kepada suaminya, maka wahjuruhunna, maka tinggalkanlah di tempat tidur mereka, ya. Tinggalkanlah dari tempat tidur mereka, yaitu dipisah dari ranjangnya, ya. Misalnya, ya, istri tadi tidur di kamar, ya, suaminya tidur di ruang tamu misalnya, ya, ditinggalkan di tempat tidurnya. Ini langkah yang kedua, ya, bertahap. Yang pertama diberi nasihat, ya, yang kedua ditinggalkan dari tempat tidurnya, ya. Kemudian apabila istri tadi, ya, masih
belum taat kepada suaminya, ya, masih melakukan nusyuz, masih durhaka kepada suaminya, maka wadribuhunna, maka pukullah mereka, ya, diperbolehkan untuk dipukul. Ya, maka ini tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan ketika istri itu melakukan nusyuz, ya, durhaka kepada suaminya. Maka suaminya memperbaiki perbuatan istri tersebut dengan bertahap. Yang pertama dengan diberi nasihat. Kalau belum berhasil, maka dengan, ya, ditinggalkan dari tempat tidurnya, ya. Kemudian kalau belum bisa juga, maka dengan dipukul, ya. Tentunya pukulan yang sifatnya mendidik, ya. Maksudnya pukulan yang sifatnya mendidik, ya, dan pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak melukai, ya. Ada pukulan yang sifatnya mendidik, ya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam memperbaiki kesalahan, ya, seorang istri. Padzakarallahu subhanahu anal mar'ata idza khafa minha zawjuha al-ma'siyah fa innahu yu'aqibuha bil ashal fal ashal. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang istri itu apabila melakukan, ya, nusyuz, ya, apabila istri melakukan kedurhakaan, apabila istri itu durhaka kepada suaminya, nusyuz kepada suaminya, maka suami itu memberikan hukuman, ya, suami itu memberikan hukuman atau memperbaiki kesalahan istri tadi dengan yang paling ringan, ya, dengan yang paling ringan, kemudian dengan apa yang berada di atasnya, ya, dengan bertahap, yang paling ringan kemudian yang di atasnya. Fayabda'u bil wa'di, maka dimulai dengan berikan nasihat, ya, memulai dengan berikan nasihat, yaitu suami berikan nasihat kepada istrinya tadi. Suami berikan nasihat kepada istrinya tadi dengan berikan mau'idhah, berikan nasihat yang baik kepada istrinya tadi, ya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama berikan nasihat terlebih dahulu, nasihat yang baik. Tsummal hajru fil majja'i, ya. Kemudian, ya, menjauhinya di tempat tidurnya. Menjauhinya di tempat tidurnya, ya. Ini langkah yang kedua, ya. Kalau langkah pertama belum berhasil, maka menggunakan langkah yang kedua ini, ya. Kemudian wa akhiru syai'in huwa darbu, dan langkah yang terakhir adalah dengan memukulnya. Langkah terakhir adalah dengan memukulnya, ya. Kalau dinasihati, ya, belum berhasil, kemudian, ya, ditinggalkan di tempat tidurnya juga belum berhasil, maka barulah dia diperbolehkan untuk dipukul, ya. Tentu saja ketika seorang suami, ya, ketika seorang suami memukul istrinya tadi, ya, dengan pukulan yang sifatnya mendidik, ya, pukulan sifatnya mendidik, ya, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang mencederai, ya, dan tidak boleh pula memukul wajah, ya, tidak boleh memukul wajah dan semisalnya, ada ketentuan-ketentuannya, ya. Diperbolehkan memukul, tetapi, ya, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal tersebut, ya. Masyaallah, akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian sini beliau mengatakan, fa idza tahaqqaqa at-ta'dilu wal islahu fi marhalatin fala yajuzu luju'u ila al-marhalati allati taliha. Maka jika tujuan yang diharapkan, ya, jika tujuan yang diharapkan itu sudah terwujud,
Jika tujuan yang diharapkan itu sudah terwujud dalam satu tingkatan, maka tidak boleh menggunakan tingkatan setelahnya. Tidak boleh menggunakan tingkatan setelahnya. Jadi kalau tujuannya itu sudah didapatkan, jika tujuannya itu sudah didapatkan dalam satu tingkatan, maka tidak boleh menggunakan tingkatan yang setelahnya, ya. Jadi misalnya istri tadi, ya, nusyus, ya, tidak taat kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, kemudian dinasihati dengan baik, ya, dinasihati dengan baik, ternyata istri tadi sudah, ya, sudah memperbaiki dirinya, ya, sudah taat kepada suaminya, tidak melakukan nusyus lagi, tidak durhaka lagi, maka, ya, sudah cukup, ya. Tidak perlu untuk ditinggalkan dari tempat tidurnya, apalagi tidak perlu untuk dipukul, ya, sudah cukup karena diberi nasihat sudah, ya, sudah kembali lagi, ya, taat kepada suaminya, ya. Begitu juga kalau misalnya dinasehati, ya, dia belum mau taat, kemudian ditinggalkan dari tempat tidurnya karena istri tadi sudah taat kepada suaminya, sudah tidak nusyus lagi, maka tidak perlu dipukul, ya, karena dia sudah didapatkan, ya, tujuannya, ya. Jadi kalau tujuannya itu sudah didapatkan dalam satu tingkatan, maka tidak boleh menggunakan tingkatan yang setelahnya, ya. Ya, ini adalah berkaitan dengan suami yang memperbaiki, ya, suami yang memperbaiki kesalahan istrinya. Maka demikian pula ketika seorang pendidik, ya, atau orang tua, ya, ketika orang tua itu mendidik anaknya, maka dia juga hendaknya bertahap ketika memperbaiki kesalahan anaknya tersebut, ya. Ketika memperbaiki kesalahan anak tersebut, hendaknya dia juga bertahap. Sebagaimana seorang suami memperbaiki kesalahan istrinya juga bertahap. Maka orang tua ketika memperbaiki kesalahan anaknya itu pun juga bertahap dengan yang paling ringan. Setelah itu menggunakan sarana yang di atasnya dan seterusnya, ya. Jangan sampai, ya, anaknya melakukan kesalahan sedikit langsung dipukul, ya. Anaknya melakukan kesalahan sedikit, ya, langsung dihukum dengan hukuman yang berat, ya. Ya, karena hukuman itu tidak sekedar hanya dengan memukul saja, ya. Hukuman itu tidak sekedar hanya dengan memukul, tapi banyak sarana, ya, banyak sarana dari yang paling ringan, kemudian dengan sarana yang di atasnya dan seterusnya, ya. Masyarakat akhwat yang dimuliakan Allah SWT, kemudian di sini disebutkan fayaslukul marabbi at-targhiba qabla tarhib. Maka hendaklah seorang pendidik, ya, hendaklah orang tua dan seorang pendidik itu menempuh jalan targhib, yaitu memberikan motivasi, memberikan targhib, memberikan motivasi sebelum memberikan ancaman, ya. Jadi kita seorang tua, ya, orang tua mendidik anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya melakukan satu kekeliruan, maka yang pertama adalah diberikan, ya, motivasi terlebih dahulu, ya, sebelum diberikan ancaman, ya. Diberikan, ya, motivasi supaya, ya, kedepannya bisa memperbaiki kesalahannya, diberikan dorongan, diberikan motivasi supaya kedepannya bisa memperbaiki kekeliruannya tersebut, ya, sebelum memberikan ancaman.
Jangan langsung diancam. Ketika melakukan langsung diberikan ancaman akan dihukum dan sebagainya, ya. Tapi berikan motivasi dulu, ya. Ketika dia melakukan kesalahan, ya, berikan motivasi, diberikan dorongan supaya kedepannya bisa memperbaiki kesalahannya tersebut, ya. Jangan langsung diberikan tarhib, jangan langsung diberikan ancaman. Engkau akan diberikan hukuman dan sebagainya, ya. Maka dari yang ringan, ya, kemudian ke yang lebih tinggi, ya. Kemudian wal mau'idhah qabla ta'nib, ya. Dan hendaknya orang tua itu memberikan nasihat sebelum memberikan teguran yang keras. Memberikan nasihat terlebih dahulu, memberikan nasihat yang baik terlebih dahulu, memberikan arahan, memberikan nasihat yang baik terlebih dahulu sebelum memberikan teguran yang tegas, ya. Sebelum memberikan teguran yang tegas, ya. Kalau dinasihati dengan baik sudah, ya, bisa memperbaiki perbuatannya sudah cukup, ya. Diberi nasihat yang baik, tidak perlu diberikan ta'nib, tidak perlu ditegur dengan keras, tidak perlu ditegur dengan, ya, celaan dan sebagainya, ya. Jika diberi nasihat sudah, ya, bisa memperbaiki perbuatannya maka sudah cukup, ya. Tidak perlu dicela, tidak perlu ditegur dengan keras dan semisalnya, ya. Kemudian selanjutnya wa tawbiha wa ta'niba qabla tarbi, dan memberikan teguran yang tegas, memberikan teguran yang tegas sebelum memukul, memberikan teguran yang keras, yang tegas sebelum memukul. Jadi kalau misalnya diberi, ya, diberi nasihat, ya, belum mau memperbaiki kekeliruannya, belum mau memperbaiki kesalahannya, maka bisa ditegur dengan tegas, ya. Diberikan teguran, diberi teguran yang tegas, atau diberikan ancaman, ya, akan diberikan hukuman, ya, diberi ancaman, ya, sebelum dipukul, ya, sebelum dipukul. Wala yulja'u ila darbi illa ba'da tahaqquqi tilkal maratib, dan tidak boleh memukul, ya, tidak boleh memukul anak. Tidak boleh memukul anak kecuali jika sudah melewati, ya, tahapan-tahapannya, ya. Tidak boleh memukul anak, ya, tidak boleh memukul anak kecuali setelah melewati tahapan sebelumnya, ya. Diberikan nasihat terlebih dahulu, nasihat yang baik, ya. Kalau belum bisa maka diberikan ancaman, ya, diberikan teguran yang tegas, ya. Kemudian barulah kalau sudah tidak ada lagi sarana yang lain, ya, kalau sudah tidak ada lagi sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan tadi, ya, maka jalan yang terakhir, ya, jalan yang terakhir adalah dengan dipukul, ya. Dipukul yang sifatnya mendidik, ya, dan tidak melukai, tidak mencederai dan semisalnya, ya. Ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan wa darbu yakunu darba tarbiyatin. Dan apabila orang tua itu memukul, ya, apabila orang tua itu memukul anaknya, maka hendaklah memukul yang sifatnya mendidik, ya. Apabila orang tua itu memukul, maka hendaknya memukul, ya, yang sifatnya mendidik. Jadi kalau misalnya terpaksa, ya, terpaksa harus memukul anak, sudah tidak ada lagi sarana untuk memperbaiki anak tadi kecuali dengan dipukul, maka ketika memukul itu memukul yang sifatnya tarbiyah, memukul yang sifatnya itu mendidik, bukan, ya, untuk, ya, melukai, bukan mencederai, ya, tapi pukulan yang sifatnya itu
untuk mendidik ya. Ya, la darbata syaffin, bukan pukulan yang untuk melampiaskan kemarahan. Bukan pukulan yang untuk melampiaskan kemarahannya. Jangan sampai orang tua memukul anaknya. Jangan sampai seorang pendidik ya, misalnya dia memukul ya, tadi untuk melampiaskan kemarahan. Jangan sampai orang tua ya memukul anaknya sekedar untuk melampiaskan kemarahan saja. Tapi tujuannya adalah untuk mendidik ya, pukulan yang mendidik ya. Wantiqam ya, dan bukan pukulan yang sifatnya untuk menyakiti, tidak ya. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk mencederai, bukan untuk ya melukai, tapi sifatnya untuk mendidik ya. Ini diantara ketentuan ketika memukul anak tersebut ya. Wala tadrib wa anta mughdabun. Dan janganlah engkau memukul ya. Jangan engkau memukul dalam kondisi marah. Jangan memukul dalam kondisi marah. Jadi ketika orang tua ya memukul anaknya ya, ketika anak tadi melakukan kesalahan dan sudah tidak ada sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan tadi kecuali dengan dipukul ya, maka ketika memukul jangan sampai dalam kondisi marah ya. Jangan sampai dalam kondisi marah ya, tapi ya dalam kondisi yang tenang ya, dalam kondisi tenang ya, dalam kondisi yang tidak marah ya. Jangan sampai memukul dalam kondisi marah, karena kalau memukul dalam kondisi marah ya, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya ya. Dia akan bisa melukai anak tersebut, bisa mencederai anak tersebut ya, karena dia tidak sempurna kesadarannya. Ketika seorang itu marah ya, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya, tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Itu akan membahayakan anak tadi, membahayakan anak tersebut ya, akan membahayakan anak tersebut. Maka jangan sampai memukul anak itu dalam kondisi marah. Jangan sampai dalam kondisi marah ya. Kemudian wahdad al-mawatina allati yata'adda minha jismuhu, dan hindarilah anggota badan ya. Hindarilah anggota badan yang berbahaya ketika dipukul. Hindarilah anggota badan yang berbahaya ketika dipukul. Jadi ketika orang tua misalnya terpaksa harus memukul anaknya, ketika memukul maka hendaknya jangan memukul anggota badan yang berbahaya ketika dipukul. Misalnya memukul kepala, misalnya itu berbahaya ya. Memukul kepala itu berbahaya ya. Jangan sampai memukul anak di bagian kepalanya, itu berbahaya ya. Atau memukul bagian dada misalnya, memukul bagian dada ya, itu saja berbahaya. Atau memukul bagian perutnya misalnya, itu berbahaya. Memukul leher atau misalnya itu berbahaya. Tapi ketika memukul ya, dipukul di bagian yang tidak berbahaya ya. Dipukul bagian tangannya ya, dipukul bagian kakinya misalnya ya, itu ya tidak akan memberikan bahaya. Tidak akan memberikan bahaya, karena tujuan memukul tadi adalah untuk mendidik ya. Tujuan memukul tadi adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk mencederai ya. Maka memukul itu di bagian badan yang tidak membahayakan ya. Ini diantara ketentuan ya, ketika orang tua ya memukul anaknya ya, ketika mendidik anaknya dan sudah tidak ada lagi saran yang lain ya, sudah tidak ada lagi sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut ya. Kemudian washirhu wa anta tadribuhu annaka la tazala tuhibbuhu, dan tunjukkanlah kepada anak tadi ya,
tunjukkanlah kepada anak tadi bahwasanya engkau tetap mencintainya. Tunjukkanlah kepada anak tadi bahwa engkau tetap mencintainya meskipun engkau memukulnya. Jadi kita orang tua itu memukul anaknya, maka orang tua itu hendaknya menunjukkan kepada anak tadi bahwa maksudnya dia itu tetap mencintainya meskipun dia memukul. Meskipun orang tua itu memukul, maka orang tua tadi hendaknya tetap menunjukkan pada anak tadi bahwasanya orang tua itu masih mencintainya, tidak membencinya. Dan misalnya, tapi dia orang tua ya hendaknya tetap menunjukkan ya ketika memukul tadi ya dia tetap mencintainya, tidak membencinya dan sebagainya ya. Ya karena tujuan memukul tadi adalah untuk memberikan pendidikan kepadanya ya. Ya. Demikian juga ya tidak diperbolehkan untuk ya memukul wajah ya. Karena ada larangan ya, ada larangan dalam syariat tidak diperbolehkan untuk memukul wajah ya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadrib al-wajha, janganlah engkau memukul wajah. Janganlah engkau memukul wajah. Misalnya ya ditampar atau misalnya itu tidak diperbolehkan ya, karena tidak diperbolehkan untuk memukul wajah ya. Juga di antara ketentuannya bahwasanya ketika memukul anak tadi hendaknya menggunakan ya alat yang tidak mencederai. Menggunakan alat yang tidak mencederai. Yaitu jangan sampai orang tua memukul anaknya ya menggunakan kayu yang besar misalnya ya, maka tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan karena itu akan mencederainya, melukainya. Atau menggunakan tongkat yang besar misalnya, maka tidak diperbolehkan ya. Tapi memukul dengan alat yang tidak mencederai ya, misalnya dengan siwak misalnya ya, memukul dengan siwak atau memukul dengan pena misalnya ya. Jangan sampai menggunakan alat yang bisa mencederai anak tersebut ya. Jadi di antara ketentuan ya ketika orang tua terpaksa ya, orang tua terpaksa harus memukul anaknya ketika sudah tidak ada lagi sarana untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut ya. Maka di antara ketentuannya ya ketika memukul ya, pukulan itu adalah pukulan yang bersifat mendidik ya. Pukulan sifatnya mendidik, bukan pukulan yang untuk melampiaskan kemarahan, bukan pukulan yang untuk menyakiti ya. Kemudian jangan sampai memukul dalam kondisi marah ya. Jangan sampai memukul dalam kondisi marah. Kemudian jangan sampai memukul anggota badan yang berbahaya ketika dipukul ya. Jangan sampai memukul anggota badan yang berbahaya ya. Misalnya memukul kepala, memukul dada, memukul perut ya, memukul leher terus misalnya, tapi memukul anggota badan yang tidak berbahaya ya, misalnya memukul tangannya atau kakinya ya, terus misalnya ya. Kemudian ya ketika memukul hendaknya menunjukkan bahwasanya orang tua itu masih cinta kepada anak tersebut ya. Kemudian tidak boleh memukul wajah ya, dan juga menggunakan alat yang tidak mencederai ya. Ini diantara ketentuan berkaitan dengan permasalahan ini. Ya, masyarakat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Penulis ini terus mengatakan, wa huna nuqtatun muhimmatun yang bagi at-tanabbuhu 'alaiha. Dan di sini ada satu perkara yang hendaknya diperhatikan ya. Di sini ada satu perkara yang hendaknya kita perhatikan ya. Ada suatu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua ya. Antuqallila mastata'ta min istimali darbi. Hendaknya engkau mempersedikit ya, hendaknya mempersedikit dalam menggunakan sarana memukul ya. Jadi hendaknya orang tua ya sebisa mungkin menjauhi dari memukul ya. Orang tua sebisa mungkin ya jangan sampai memukul anaknya. Sebisa mungkin diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai memukul anaknya. Diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai memukul anak tersebut ya. Apabila masih ada sarana yang lain ya, apabila masih ada sarana yang lain untuk memperbaiki kesalahan anak tadi, maka menggunakan sarana tersebut ya, dengan diberi nasihat ya, diberikan teguran yang tegas, diberikan ancaman dan semisalnya. Sebisa mungkin jangan sampai memukul ya, sebisa mungkin jangan sampai memukul ya. Maka memukul itu adalah sarana yang terakhir. Memukul adalah sarana yang terakhir apabila sudah tidak ada lagi. Apabila sudah tidak ada lagi sarana yang lain untuk perbaiki kesalahan anak tersebut ya. Wala an yahabaka wa yuqaddiraka wa yuhibbaka ibnuka khairun min an yakhafaka wa yakrahaka. Dan bahwasanya anak itu menghargaimu, memuliakanmu dan cinta kepadamu itu lebih baik daripada ia takut kepadamu ya. Jadi kalau anak itu memuliakan orang tuanya dan cinta kepada orang tuanya, itu lebih baik daripada anak itu takut kepada orang tuanya. Itu anak itu patuh kepada orang tuanya ya. Anak itu patuh kepada orang tuanya karena cinta ya. Anak itu patuh kepada orang tuanya karena cinta kepada kedua orang tuanya, itu lebih baik daripada anak itu patuh tetapi karena takut ya. Jadi sama-sama anak itu patuh kepada orang tuanya, sama-sama anak itu taat kepada kedua orang tuanya, tapi yang satu patuh kepada orang tuanya karena cinta kepada orang tuanya, karena ya memuliakan orang tuanya, cinta kepada orang tuanya. Itu lebih baik ya daripada anak itu patuh kepada orang tuanya karena takut ya. Ya karena ada anak itu ya patuh kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya, tapi karena takut dari hukuman ya, takut dari hukuman yang diberikan oleh orang tuanya tadi. Yang paling bagus ya, yang paling bagus adalah anak itu taat kepada orang tuanya, patuh kepada orang tuanya karena cinta kepada orang tuanya. Itu yang paling bagus ya, daripada anak tadi ya patuh tapi karena takut ya, patuh tapi karena takut ya dari hukuman ya yang diberikan orang tuanya tersebut. Maka sebisa mungkin ya orang tua itu menjauhi dari hukuman berupa memukul tadi ya. Iya, hendaknya bertahap. Jangan sampai sedikit-sedikit memukul terus misalnya ya. Ya. Masyaallah akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini beliau mengatakan wa alamatun ala ma sabaqa min dawabit al-iqab. Dan di sini ada beberapa ketentuan dalam memberikan hukuman. Di sini ada beberapa ketentuan dalam memberikan hukuman ya. Jadi sini penulis akan menyebutkan beberapa ketentuan ya, beberapa patokan yang hendaknya diperhatikan ketika orang tua memberikan hukuman kepada anaknya. Ada berapa ya ketentuan, ada beberapa patokan yang hendaknya
diperhatikan orang tua ketika memberikan iqab, memberikan hukuman kepada anaknya tersebut ya. Yang pertama, ketentuan yang pertama, an la nuqi'a al-iqaba illa fi halatil khata' al-mutakarrir. Hendaknya orang tua tidak menghukum anaknya ya. Hendaknya orang tua tidak menghukum anaknya kecuali jika anak tadi telah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Hendaknya orang tua tidak menghukum anaknya, kecuali apabila anak tadi telah berulang-ulang melakukan kesalahan ya. Jadi orang tua ya memberikan hukuman itu kalau anaknya sudah melakukan kesalahan itu berulang. Kalau melakukan satu kesalahan ya, maka jangan langsung dihukum ya. Baru melakukan sekali kesalahan, baru sekali melakukan kesalahan langsung dihukum, maka ini adalah kurang bijak ya, kurang tepat. Misalnya baru sekali memecahkan gelas misalnya ya, baru sekali memecahkan gelas, ya jangan langsung dihukum ya, cukup dinasihati saja, cukup dinasihati dengan baik ya, dinasihati supaya nanti lebih berhati-hati ya ketika menaruh gelas ya, berhati-hati, dinasihati dengan baik ya, cukup dinasihati, tidak perlu dihukum ya, tidak perlu dihukum, misalnya dihukum disuruh untuk push up misalnya, tidak perlu ya. Baru melakukan sekali kesalahan ya, baru sekali melakukan kesalahan ya, cukup dinasihati, tidak perlu dihukum, apalagi dimarahi misalnya ya, cukup dinasihati saja, dinasihati dengan baik ya jika melakukan sekali kesalahan. Barulah nanti misalnya kalau berulang-ulang melakukan kesalahan ya, berulang-ulang melakukan kesalahan ya, barulah ya bisa dihukum. Jika telah berulang-ulang melakukan kesalahan, barulah ya bisa diberikan hukuman ya. Atau misalnya seorang anak diminta untuk belanja misalnya, diminta belanja, ternyata keliru ya, keliru di dalam belanjaannya. Diminta untuk membeli ya beras misalnya, keliru membeli ya, keliru beli lauk misalnya ya, keliru dalam belanja ya, baru sekali salah ya, sekali melakukan kesalahan ya, cukup dinasihati, cukup berikan nasihat yang baik ya, tidak perlu untuk ya diberikan hukuman ya. Maka memberikan hukuman itu kalau anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Anak melakukan kesalahan berulang-ulang barulah ya diberikan hukuman ya. Kalau baru sekali melakukan kesalahan ya, tidak perlu diberikan hukuman ya, cukup dinasihati dengan baik ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yang kedua di antara ketentuan dalam memberikan hukuman atau iqab adalah an yakuna al-iqabu ala qadri al-khata'. An yakuna al-iqabu ala qadri al-khata'. Hendaknya hukuman itu sesuai dengan kadar kesalahan. Hendaknya hukuman itu sesuai dengan kadar kesalahan. Jadi ketika orang tua memberikan hukuman, maka hendaknya hukuman tersebut sesuai dengan kadar kesalahannya. Ketika memberikan hukuman, maka hukuman tadi sesuai dengan kadar kesalahannya. Jangan sampai hukuman tersebut melebihi ya.
Jangan sampai hukuman tersebut melebihi dari kadar kesalahannya. Maka kesalahan yang kecil ya hendaknya diberikan hukuman yang ringan ya. Kesalahan yang kecil hendaknya diberikan hukuman yang ringan. Adapun kesalahan yang berat ya, maka bisa diberikan hukuman yang berat pula. Ya, maka ketika orang tua memberikan hukuman, itu hendaknya hukuman tersebut besarnya sesuai dengan kadar kesalahan. Ya, besarnya sesuai dengan kadar kesalahan. Kesalahan yang ringan maka diberikan hukuman yang ringan. Adapun kesalahan yang berat ya bisa diberikan hukuman yang berat ya sesuai dengan kadar kesalahannya. Jangan sampai melebihi ya, jangan sampai memberikan hukuman melebihi dari kadar kesalahannya. Misalnya ya, anak tadi menghilangkan uang misalnya ya, anak tadi menghilangkan uang 2.000 rupiah misalnya ya, anak tadi menghilangkan uang sebesar 2.000 rupiah, kemudian dihukum harus membaca Al-Quran 1 juz misalnya, ini ya akan memberatkannya ya. Tidak sesuai dengan kadar kesalahannya. Dia cuma menghilangkan uang 2.000 rupiah ya, menghilangkan uang 2.000 rupiah, tetapi dihukum ya dengan baca Al-Quran 1 juz misalnya ya. Maka ini tidak sesuai dengan kadar kesalahannya. Maka hendaknya hukuman iqab itu sesuai dengan kadar kesalahan. Kalau kesalahan yang ringan ya hukumnya ringan. Kesalahan yang berat maka bisa dihukum dengan hukuman yang berat ya, yang sesuai dengan kesalahan tersebut. Atau misalnya seorang anak ya memecahkan gelas ya, seorang anak memecahkan gelas ya, dia jangan dihukum diminta untuk membaca Al-Quran 2 juz misalnya, diminta membaca Al-Quran 2 juz ya, itu terlalu berat ya, karena kesalahannya ringan ya, kesalahan ringan maka hendaknya diberi hukuman yang ringan pula ya. Ini adalah catatan kedua ya. Catatan kedua berkaitan dengan memberikan hukumannya. Kemudian ketiga di antara ketentuan dalam memberikan hukuman adalah an-nushu wa tawjihu qabla al-iqam. An-nushu wa tawjihu qabla al-iqam. Ya, hendaknya orang tua memberikan nasihat dan arahan sebelum memberikan hukuman. Dan orang tua itu memberikan nasihat yang baik ya, memberikan nasihat yang baik dan memberikan arahan yang baik sebelum memberikan hukuman ya. Jadi hendaknya bertahap, bertahap dalam memberikan hukuman tersebut ya. Ketika akan melakukan kesalahan, sekali melakukan kesalahan diberikan nasihat terlebih dahulu, diberikan arahan yang baik terlebih dahulu. Baru setelah itu ya, jika berulang kesalahannya ya, jika kesalahannya berulang ya bisa diberikan hukuman. Jika kesalahannya berulang-ulang dilakukan maka bisa diberikan ya hukuman ya yang sesuai dengan kesalahannya tersebut. Maka hendaknya bertahap ya, diberikan nasihat, diberikan arahan ya, setelah itu ya baru diberikan teguran yang tegas ya. Setelah itu kalau masih berulang bisa diberikan ancaman misalnya ya. Jika masih berulang lagi bisa diberikan hukuman yang, jika masih berulang bisa diberikan hukuman yang setara dengan kesalahannya tersebut ya. Ini yang ketiga di antara ketentuan dalam memberikan hukuman ya. Kemudian yang keempat di antara ketentuan dalam memberikan hukuman kepada seorang anak adalah, yang keempat di antara ketentuannya adalah alla yu'ajjala al-iqab. Hendaknya orang tua tidak menunda dalam memberikan hukuman. Hendaknya orang tua tidak menunda dalam memberikan hukuman. Jadi ketika memberikan hukuman itu jangan ditunda-tunda ya.
ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan kekeliruan dan berulang-ulang kekeliruannya ya, kekeliruannya berulang-ulang, kesalahannya berulang-ulang, dan orang tua perlu menghukum ya, untuk mendidik ya, untuk mendidik anak tadi perlu diberikan hukuman, maka jangan ditunda hukumannya, jangan ditunda hukumannya ya, diberikan hukuman langsung ketika itu pula, diberikan hukuman langsung ketika itu, hatta la yafqadu ma'nahu wa faidatuhu, sehingga hukuman tadi tidak hilang fungsinya ya, fungsi hukuman tadi tidak hilang, supaya fungsi hukuman tadi tidak hilang. Karena kalau hukuman tadi ditunda ya, kalau hukuman tadi ditunda-tunda, maka sudah hilang fungsinya. Dia melakukan kesalahan tapi dihukumnya sepekan lagi ya, atau melakukan kesalahan tapi dihukumnya sebulan lagi misalnya, maka itu hukuman tadi sudah hilang fungsinya, sudah hilang fungsinya ya. Maka ketika memberikan hukuman ya sebisa mungkin langsung ketika itu ya, langsung ketika itu, ketika melakukan kesalahan ya, langsung memberikan hukuman ketika itu, di waktu tersebut ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda maka akan hilang fungsi yang hukuman tadi dalam mendidik anak tersebut ya. Fataqulu matalan, maka engkau katakan, misalnya engkau katakan ya, misalnya engkau katakan, u'aqibuka godan au ba'da godin, aku akan menghukummu besok atau besok lusa misalnya. Orang tua mengatakan kepada anaknya melakukan kesalahan, anaknya melakukan kekeliruan yang berulang-ulang, kemudian orang tua yang mengatakan aku akan menghukummu besok atau besok lusa ya, maka itu kurang tepat ya, itu kurang tepat ya, ditunda hukumannya ya, itu ya fungsi hukuman tadi ya, fungsinya ya sudah hilang ketika itu ya. Ini diantara ketentuan dalam memberikan hukuman ya. Kemudian yang kelima ya, diantara ketentuan dalam memberikan hukuman adalah an yakuna al-iqabu ba'idan an ikhwatihi wan nas. Hendaknya hukuman itu dijauhkan dari saudara-saudaranya dan dijauhkan dari orang-orang ya. Jadi kita memberikan hukuman itu jangan di hadapan orang lain. Ketika memberikan hukuman jangan di hadapan teman-temannya. Ketika memberikan hukuman jangan di depan saudara-saudaranya ya. Maka ketika memberikan hukuman ya sebisa mungkin itu ya di tempat yang tidak dihadiri orang-orang, di tempat yang tidak dihadiri ya teman-temannya atau saudara-saudaranya. Lianna fihi ihanatan lahu, karena itu akan merendahkannya ya, itu akan merendahkan. Jadi kalau anak tadi dihukum di hadapan teman-temannya, anak tadi dihukum di hadapan saudara-saudaranya, maka itu akan ya merendahkan anak tadi ya, bisa memberikan pengaruh yang negatif ya, bisa memberikan pengaruh yang negatif pada psikologis anak tersebut, bisa memberikan pengaruh yang negatif kepada psikologis anak tersebut ya. Dia akan merasa rendah diri ya, dia akan merasa hina dan sebagainya ya. Maka hendaknya ketika memberikan hukuman tadi ya di tempat yang tidak ada di situ teman-temannya, tidak ada saudara-saudaranya ya, supaya dia tidak merasa rendah diri, supaya dia tidak merasa dihinakan dan semisalnya ya. Maka ini diantara ketentuan ketika memberikan hukuman ya. Kemudian yang ke-6 ya, di antara ketentuan ketika memberikan hukuman ya,
Yang keenam adalah at-taqlilu min al-uqubat al-badaniyah qadra al-mustata'. At-taqlilu min al-uqubat al-badaniyah qadra al-mustata'. Menjauhi dari hukuman fisik, ya. Menjauhi dari hukuman fisik sebisa mungkin. Menjauhi dari hukuman fisik sebisa mungkin. Jadi di dalam ketentuan dalam syariat, ya, di dalam ketentuan, ya, sebab para ulama, ya, ketika memberikan hukuman kepada anak, ya, atau kepada anak didik misalnya, kepada anak kita atau kepada anak didik kita, ya, sebisa mungkin itu kita jauhi dari hukuman fisik, ya. Sebisa mungkin kita jauhi dari hukuman fisik, tapi kita berikan hukuman yang sifatnya, ya, non fisik, ya. Kita berikan hukuman berupa non fisik. Misalnya kita berikan hukuman, ya, iqab, ya, untuk dia menghafal ayat Al-Quran misalnya, ya. Hendaknya kita berikan hukuman dengan menghafal ayat Al-Quran atau dengan menghafal hadis Nabi, ya. Itu akan bermanfaat. Hukuman sifatnya bermanfaat. Hukuman sifatnya berfaedah. Ketika dia mendapatkan hukuman tapi dia mendapatkan faedah. Ketika dia menjalani hukuman tapi dia sendiri mendapatkan faedah, bisa menghafal ayat Al-Quran, bisa menghafal hadis Nabi, ya, atau dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan membaca setengah juz misalnya, ya, atau dihukum membaca Al-Quran 1 juz misalnya, maka itu akan berfaedah baginya, bermanfaat baginya. Dia menjalani hukumnya tapi dia mendapatkan pahala, ya, dia mendapatkan pahala dengan menghafal ayat Al-Quran atau menghafal hadis Nabi dan semisalnya. Dan kita berusaha untuk menjauhi dari hukuman fisik, ya. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk menjauhi dari hukuman fisik, ya. Hukuman fisik misalnya disuruh push up misalnya, ya, atau disuruh berlari jauh, misalnya kita hindari, ya. Hukuman sifatnya fisik, ya, disuruh berlari, disuruh push up atau semisalnya, apalagi memukul misalnya, itu dijauhi, ya, dijauhi sebisa mungkin, dihindari, ya. Kita gunakan sarana-sarana yang non fisik, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi dan semisalnya, ya. Ini ada ketentuan di dalam memberikan hukuman, ya. Kemudian selanjutnya di dalam ketentuan dalam memberikan hukuman adalah an yatabadala al-abu mal ummi adwar al-iqam. Yang kedelapan, hendaknya saling bergantian, ya, saling bergantian antara ayah dan ibu dalam memberikan hukumannya. Saling bergantian, ya, saling bergantian antara ayah dan ibu dalam memberikan hukuman, ya. Jadi ketika memberikan hukuman itu jangan diberikan hukuman ayah terus, ya, ayah terus memberikan hukuman, dan jangan sampai memberikan hukuman itu ibu terus, ya, ayahnya tidak pernah memberikan hukuman, ya, tapi hendaknya saling bergantian, ya, hendaknya saling bergantian. Terkadang yang menghukum ayahnya, terkadang yang menghukum ibunya, gitu, ya. Itu untuk menunjukkan bahwasanya keduanya itu sama-sama tidak setuju dengan perbuatan anak tadi. Menunjukkan bahwasanya ayah dan ibu itu kedua-duanya sepakat, ya. Ayah dan ibu itu sama-sama sepakat tidak setuju dengan kesalahan anaknya tersebut. Karena kedua-duanya itu bergantian dalam memberikan hukuman. Terkadang yang menghukum ayahnya, terkadang yang menghukum ibunya, ya. Yang menunjukkan bahwasanya
kedua orang tua itu sama-sama bersepakat supaya anak tadi itu tidak melakukan kesalahan. Ayah dan ibu sepakat supaya anak tadi tidak melakukan penyimpangan. Ya, ini diantara faedahnya. Jadi jangan sampai yang menghukum ayah terus, ya, ibunya tidak pernah menghukum, atau sebaliknya ibu terus yang menghukum, ayah tidak pernah menghukum, maka nanti akan ada ya ketimpangan dalam hal tersebut, ya. Maka hendaknya bergantian, terkadang yang menghukum ayahnya dan terkadang yang menghukum adalah ibunya, ya. Maka di sini dikatakan hatta la yatawallada ladal waladi syu'urun bi'adabil irtiya li ahdil walidain, sehingga tidak muncul pada diri anak, ya, sehingga tidak muncul pada diri anak itu rasa tidak nyaman, sehingga tidak muncul pada diri anak itu rasa tidak nyaman dengan salah satu dari kedua orang tuanya, supaya tidak muncul rasa tidak nyaman anak itu kepada salah satu dari orang tuanya. Itu misalnya yang menghukum itu ayah terus, ya, yang menghukum ayah terus, maka anak tadi akan merasa tidak nyaman dengan ayahnya. Dia pengennya ikut ibunya terus, ya, pengennya ikut ibunya terus, ya, karena yang menghukum mesti ayahnya. Maka anak tadi tidak akan nyaman, ya, merasa tidak nyaman dengan ayahnya, merasa tidak nyaman dengan ayahnya, karena ayah terus yang memberikan hukuman, ya. Atau misalnya yang memberikan hukuman ibu terus, ya, maka anak ini akan merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman dengan ibunya, pengennya ikut ayahnya terus, ya, pengennya ikut dengan ayahnya terus. Maka ketika ayah dan ibu itu sama-sama bergantian, ya, bergantian dalam memberikan hukuman, terkadang memberikan hukuman ayahnya, terkadang memberikan hukuman ibunya, maka ya tidak akan muncul perasaan tersebut, ya. Ya. Ini adalah diantara ketentuan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan memberikan hukuman, ya, baik orang tua maupun ya seorang pendidik, ya. Masyaallah, Allah SWT. Penulis ini menyebutkan satu kisah, ya. Penulis menyebutkan satu kisah yang dialami oleh penulis, ya. Satu kisah yang dialami penulis yang menjelaskan tentang pengaruh negatif. Menjelaskan tentang pengaruh negatif ketika orang tua itu salah dalam memberikan hukuman. Ketika orang tua itu salah dalam memberikan hukuman, maka akan ada pengaruh yang negatif dalam psikologis anak tersebut. Ketika orang tua salah dalam memberikan hukuman, maka akan ada pengaruh negatif pada diri seorang anak, ya. Maka di sini beliau menyebutkan kisah, ya, yang beliau alami. Wa adhkuru syaban lam yakmul al-ishrina min umrihi. Aku ingat ada seorang anak, ya. Aku ingat ada seorang anak yang umurnya itu belum mencapai 20 tahun, ya. Aku ingat ada seorang anak, ya, yang umurnya itu belum sampai 20 tahun, ya. Umurnya bisa jadi 18 tahun atau 17 tahun, ya, sekitar itu. Belum sampai 20 tahun, ya. Umur anak tadi belum sampai 20 tahun, ya. 17 tahun atau 18 tahun atau sekitar itu, ya. Kana yasubul qahwata lirrijali fi majlisihim. Anak tadi biasanya itu menuangkan kopi, ya. Anak tadi itu biasanya, ya, anak itu biasanya menuangkan kopi untuk para tamu, ya, untuk para tamu di majelis mereka, ya. Kalau ada tamu, ya, ada tamu-tamu gitu, anak tadi itu biasanya menuangkan minuman, menuangkan kopi, ya, untuk para tamu tadi, ya. Fa'akhta'a, maka anak tadi suatu ketika itu keliru, ya. Anak tadi itu suatu ketika keliru. Fa'ata al-finjala bil yadi al-yusra. Maka anak tadi itu menyerahkan
gelas ya, menyerahkan gelas dengan tangan kiri ya. Suatu ketika anak tadi itu keliru. Suatu ketika anak tadi salah. Ketika menyerahkan gelas ke tamu ya, menyerahkan gelas ke seorang tamu itu dengan tangan kiri. Menyerahkan gelas ke seorang tamu itu dengan tangan kiri. Dia keliru, ya, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan ya. Famakana min abihi illa an syatamahu wa darabahu amaman nas. Maka ketika itu orang tuanya mencelanya ya. Orang tuanya itu mencelanya dan memukulnya di hadapan manusia ya. Karena anak tadi melakukan kesalahan ya, anak tadi melakukan kesalahan menyerahkan gelas dengan tangan kiri ya, menyerahkan gelas ke tamu itu dengan tangan kiri, maka orang tuanya, ayahnya itu mencela anak tadi, mencela anaknya tadi dan memukul anaknya tadi. Cuma sekedar karena menyerahkan gelas dengan tangan kiri ya. Tapi orang tuanya yang ayahnya tadi mencelanya dan memukul anak tadi ya. Fata'athara al-waladu min dzalika katsiran. Kemudian anak tadi ya membekas ya. Hal itu membekas, sangat membekas dalam diri anak tadi. Ternyata perlakuan ayahnya tadi ya, itu sangat membekas. Perlakuan anak tadi perlakuan orang tuanya tadi ternyata sangat membekas dalam diri anak tadi. Sangat membekas dalam psikologis anak tersebut ya. Hatta wasala qariba 40 sana. Sehingga anak tadi sudah sampai usianya itu hampir 40 tahun. Anak tadi usianya saat ini sudah sampai hampir 40 tahun. Wa huwa yahabu ad-dukhula fil majalis, dan dia dalam keadaan takut untuk menghadiri majelis-majelis ya. Dia takut untuk datang di perkumpulan-perkumpulan. Dia takut datang di majelis-majelis yang dihadiri orang banyak ya. Jadi pengaruh yang negatif pada diri anak tadi karena satu kesalahan ya, kesalahan sedikit kemudian langsung dipukul ya, kesalahan sedikit langsung dicela ya. Makanya dia menjadi anak yang rendah diri ya. Dia menjadi anak yang rendah diri. Semula dia anak yang percaya diri ya, mau memberikan memberikan jamuan kepada para tamu, memberikan minuman kepada para tamu ya, dia punya kepercayaan diri. Kemudian ketika dicela, melakukan kesalahan sedikit dicela, melakukan kesalahan sedikit dipukul, akhirnya dia menjadi orang yang rendah diri, takut ya datang di majelis-majelis, takut untuk hadir di perkumpulan orang banyak ya. Wal julus sama annas, dan dia tidak mau ya duduk di perkumpulan manusia. Dia tidak mau duduk di perkumpulan manusia. Ya, makanya adalah pengaruh negatif ya. Pengaruh negatif kita orang tua itu keliru dalam memberikan hukuman. Pengaruh negatif bagi seorang anak ketika orang tua keliru dalam memberikan hukuman, bahkan membekas dalam jangka waktu yang panjang. Membekas dalam jangka waktu yang panjang, sejak belasan tahun sampai menjelang 40 tahun itu masih membekas ya. Sejak usianya belasan tahun sampai menjelang 40 tahun ya, dalam waktu yang sangat lama itu masih membekas dalam diri anak tersebut ya. Waqad kana bi imkani walidihi mu'alajat hadzal khata' bi suhulatin wa yusrin. Padahal orang tua bisa memperbaiki kesalahan tadi dengan ringan dan mudah. Padahal orang tuanya tadi bisa memperbaiki kesalahannya tadi dengan ringan, dengan mudah. Tidak perlu dipukul, tidak perlu dicela ya. Bisa dinasihati dengan baik ya. Bisa diberikan arahan dengan lembut, dengan baik. Tidak perlu dipukul, tidak perlu dicela dan semisalnya ya. Maka kesalahan dalam memberikan hukuman itu bisa memberikan pengaruh negatif ya, dampak psikologis yang negatif pada anak tersebut ya.
Duna luju ila ta'nib, yang tidak perlu dicela, yang tidak perlu dicela, wa turbi amananas, yang tidak perlu dipukul di hadapan orang banyak ya. Tidak perlu dipukul di hadapan orang banyak ya, itu akan memberikan pengaruh yang buruk bagi diri seorang anak tersebut ya. Makanya adalah di antara kaidah yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika memberikan hukuman itu harus bertahap ya. Ketika orang tua memberikan hukuman kepada anaknya, mereka bertahap dari yang ringan, kemudian ke tingkatan yang tinggi setelahnya, supaya hukuman tadi bisa memberikan pengaruh yang positif pada anak dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya. Masyaallah akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tarbiyatul aulad ya, terutama berkaitan dengan kaidah ya. Masih banyak kaidah yang disebutkan para ulama berkaitan dengan pendidikan anak ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan jadi orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang bisa kita sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.